I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Halo semuanya, pertama-tama saya akan perkenalkan diri. Nama saya Putri Cecilia Yasara dengan NIM 418187 dari kelas Humas 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Komunikasi Indonesia yang dibimbing oleh dosen Ibu Yasundari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi regulasi dalam Sistem Komunikasi Indonesia. Apa sih itu regulasi? Adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok atau organisasi dalam bermasyarakat dan bersosialisasi. Tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Regulasi diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat, baik untuk keperluan masyarakat maupun bisnis. Regulasi media komunikasi. Regulasi media adalah kontrol dan pembinaan media massa oleh pemerintah dan lembaga lainnya. Ini semua diatur di dalam hukum yang memiliki aturan dan prosedur untuk mencapai berbagai macam tujuan. Misalnya dalam hal intervensi dalam melindungi kepentingan umum yang dinyatakan di dalam regulasi media, serta mendorong persaingan dan pasar media yang efektif atau menetapkan standar teknis umum. Sasaran utama dari regulasi media ini adalah pers, radio, dan televisi, tetapi juga dapat mencakup film, musik rekaman, telegram, satelit, penyimpanan, dan teknologi distribusi. Internet ponsel pun dapat masuk ke dalam regulasi media, yang merupakan perangkat media massa yang memiliki peraturan di mana semuanya diatur oleh pemerintah dan beberapa badan yang membawahi media massa. Peraturan diatur dalam hukum dan aturan yang sesuai dengan prosedur. Regulasi media adalah aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan yang mengatur hubungan dan operasional media massa. Regulasi sangat penting bagi keteraturan dan keseimbangan hubungan media massa. Lalu ada berbagai sektor komunikasi Indonesia diatur oleh 6 regulator yang artinya 6 poin pengaturan dan komunikasi yang berlaku, yaitu ada di sini. Yang pertama, ada Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 99, Regulator Kominfo dan BRTI. Lalu yang kedua, ada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Regulator Kominfo dan KPI. Yang ketiga, ada Pers Nomor 40 Tahun 99, Regulator Dewan Pers. Nomor 4 ada Undang-Undang Film Nomor 33 Tahun 2009, Regulator LSF Badan Perfilman Indonesia. Lalu ada Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, Regulator Kominfo. Yang keenam ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, Regulator Kominfo dan Komisi Informasi. Nah, untuk mengatasi semua kasus-kasus tadi, karenanya regulasi itu harus terbuka dan antisipatif terhadap perubahan teknologi. Regulasi harus menjamin prinsip kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan tentunya hak asasi manusia. Istilah regulasi ini banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun, secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Di sini saya akan mengambil contoh regulasi dari negara maju, yaitu negara Singapura. Teknologi komunikasi digital media. Teknologi komunikasi digital media saat ini berkembang dengan cepat. Konvergensi media membuat manusia modern melakukan komunikasi dan mengakses informasi melalui berbagai platform. Negara Singapura terpilih menjadi negara dengan teknologi komunikasi yang canggih dikarenakan Singapura sudah memiliki teknologi dan infrastruktur yang sangat baik dan telah menjadi salah satu hubungan teknologi di dunia. Regulasi yang sudah terlaksana contohnya dari perusahaan Oracle. Produknya yaitu cloud, regulasinya dapat membantu mengendalikan akses data, tingkat keamanan, fleksibilitas, stabilitas di negara tersebut. Nah, di sini kenapa sih Indonesia itu susah banget buat jadi negara maju kayak Singapura? Karena Indonesia itu kurang banget disiplin. Jadi penyebab-penyebabnya itu adalah peraturan perundangan-perundangan yang ada di Indonesia itu terlalu banyak dan terlalu kurang bisa menerap ke
masyarakat. Maka dari itu, tahun-tahun kebelakang waktu mantan wakil presiden kita yaitu Yusuf Kala itu menilai tidak cukup hanya dengan memiliki banyak peraturan, tetapi harus memiliki tindakan yang jelas. Bapak Yusuf Kala juga udah bicara waktu rapat peserta koordinasi rakor kebijakan perencanaan dan penganggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi tahun 2016 tuh kalau semua peraturan itu berada di bawah tugas dan fungsi Kemenhumham. Semua undang-undang ini ada di tangan Anda semua, maka pelaksananya juga harus dengan betul. Nah, jadi warga masyarakat Indonesia itu kurang disiplin dan kurang kepekaannya. Maka kedepannya kita itu harus bisa menjaga citra nama bangsa, harus bisa disiplin dan menaati peraturan. Nggak dengan menaati aja, tapi bertindak agar negara kita makin maju dan makin cerdas juga pola berpikir masyarakatnya. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan karena saya di sini masih belajar juga. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Terima kasih. Wow. Pertama-tama saya akan memperkenalkan NIM 4 realisasi. Hah? Semangat sih. Mana sih, aku gak tahu harus kayak gimana gitu. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan.